أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, kita sekarang berada di malam yang ke-26 dari bulan yang mulia ini, yang artinya tak lama lagi bulan yang mulia ini akan pergi meninggalkan kita. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwa ada dua alasan seseorang itu bersemangat di dalam beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Alasan yang pertama, karena dia ingin mencari Lailatul Qadar, sehingga dia hidupkan malam-malamnya, dia maksimalkan ibadahnya. Kemudian alasan yang kedua, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yaitu karena Ramadan sudah ingin pergi meninggalkan dirinya. Maka dua alasan ini yang menjadi sebab utama seseorang itu bersemangat di akhir-akhir di bulan Ramadan. Karena dia tidak tahu apakah Ramadan tahun depan dia masih mendapatkannya, ataukah Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan tentang penghuni kubur. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min Ramadan." Kata beliau rahimahullah ta'ala, demi Allah, seandainya ditanya kepada orang-orang yang telah dikubur, berangan-anganlah kalian, la tamannaw yawman min Ramadan, maka sungguh pasti mereka akan berangan-angan untuk hidup satu hari di bulan Ramadan. Lantas mengapa kita yang masih hidup, kita yang masih diberi kesempatan di bulan yang mulia ini, kita sangat banyak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum perginya bulan yang mulia ini, salah satu hal yang pasti yang harus senantiasa kita lakukan adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena kecelakaan yang sangat besar, orang yang berlalu bulan ini akan tetapi ampunan Allah tidak kunjung datang kepadanya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tiba-tiba mengucapkan amin 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 sebanyak 3 kali. Lantas para sahabat bertanya, "Kenapa engkau mengucapkan amin wahai Rasulullah?" Maka amin yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Raghima anfum ri'in ja'ahu wa lam yughfar lah." Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh kecelakaan bagi seseorang yang mana Ramadan itu datang sementara dia tidak diampuni di dalam bulan tersebut. Kemudian kata Nabi, amin. Kabulkanlah ya Allah. Maka lihatlah bagaimana siapa yang berdoa. Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling mulia, kemudian diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata malaikat Jibril, kecelakaan bagi orang-orang yang Ramadan itu pergi sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama dari Ramadan yang tersisa ini, kita hidupkan bulan ini, kita hidupkan akhir dari bulan yang mulia ini sebelum dia pergi meninggalkan kita, yang mana tidak ada kepastian akan kembali kepada kita, untuk senantiasa meminta ampun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam mengkaji kitab Sahihul Bukhari pada pembahasan kitab Fadailul Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Pada bab selanjutnya, bab jam'il Quran, bab dikumpulkannya Al-Quran. Telah dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat menghafalkannya. Sebagian dari mereka menghafal dari apa yang mereka, atau menulis dari apa yang mereka hafalkan. Dan sebagian dari para sahabat langsung talaqi, menyetor langsung bacaan Al-Quran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail an Ibrahim bin Sa'ad, haddatsana Ibnu Shihab an Ubayd ibn Sabbad anna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis yang panjang berkaitan tentang pengumpulan Al-Quran. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail dari Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Shihab dari Ubayd bin Sabbad, bahwasanya Zaid bin Thabit, ini sudah lewat kemarin tentang Zaid bin Thabit, salah seorang dari 4 orang yang diperintahkan oleh Uthman radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan atau menulis Al-Quran. Disebutkan di sini bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala, mengatakan, arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah. Abu Bakar mengutus kepadaku. Ini di zaman pemerintahan Abu Bakar, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka telah ahli Yamamah, ketika terjadinya perang ahli Yamamah. Jadi perang ahli Yamamah di zaman kekhilafaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika sebagian besar dari orang Arab di penduduk Yamamah itu murtad, sebagian besarnya mereka murtad.
Kemudian di situ pula muncul Musailamah Al-Kadzdzab dari penduduk Yamama. Maka terjadilah, atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengirim pasukan yang besar dan terjadilah peperangan yang sangat sengit, yang mana pada akhirnya Musailamah terbunuh, namun para sahabat banyak terbunuh dari peperangan tersebut. Faida Umar ibn al-Khattab indahu, yang mana tatkala itu Umar ibn al-Khattab di sisi Abu Bakar, qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna Umar atani, sesungguhnya Umar mendatangiku, faqala innal qatla qad istaharra yawmal yamamati bi qurra'il Qur'an, sesungguhnya peperangan itu telah menjadi sangat sengit di hari Yamamah, perang Yamamah, bi qurra'il Qur'an, terhadap penghafal Al-Qur'an, wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i bil mawatini fayadhhaba katsirun min al-Qur'an. Dan sesungguhnya, kata Umar, dan sesungguhnya saya khawatir dari peperangan yang sengit ini itu akan terjadi pula di negeri-negeri yang lain terhadap penghafal Al-Qur'an, sehingga menjadi banyak dari penghafal Al-Qur'an itu pergi atau wafat, menghilang. Wa inni akhsha ay yastahirra al-qatlu bil qurra'i, atau wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an, maka saya memandang untuk memerintahkan engkau wahai Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi tatkala peperangan yang besar di Yamamah, Umar mendatangi Abu Bakar, kemudian memberikan sebuah usulan bahwa dikhawatirkan jika terjadi peperangan terus-menerus di Yamamah atau di negeri yang lainnya, banyak dari para sahabat itu, dari penghafal Al-Qur'an, meninggal di peperangan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan untuk memerintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Qultu li Umar, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar tidak langsung menerima apa yang Umar bin Khattab sampaikan. Kata Abu Bakar, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Bakar. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, hadza wallahi khairun, ini demi Allah adalah sebuah kebaikan. Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syaraha Allah sadri, maka terus-menerus Umar itu murajaah kepada saya, yakni memberikan kerja, memberikan alasannya mengapa Al-Quran itu harus dikumpulkan. Hatta syarahallahu sadri, sampai kata Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku untuk menerima pendapat Umar. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar, dan saya melihat pada sesuatu yang dilihat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala Zaidun, kemudian Zaid mengatakan, qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, jadi setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menerima pendapat Umar akan dikumpulkan Al-Qur'an, maka Abu Bakar sudah tahu siapa orang yang mau ditunjuk yang memiliki keutamaan akan Al-Qur'an. Makanya kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Zaid, karena Zaid ini memiliki 4 sifat
yang diinginkan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqilun. Sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki syabun yang masih muda. Ini syarat pertama yang diinginkan Abu Bakar. Seorang pemuda yang masih kuat berkeliling mencari dari ayat-ayat yang ditulis oleh para sahabat, ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat. Aqilun, dan engkau adalah sahabat yang berakal. Artinya berakal yang lebih, yang memiliki kecerdasan. La nattahimuka. Kemudian sifat yang ketiga, dan kami sama sekali tidak pernah meragukan engkau. Artinya dahulu kami tidak pernah menuduh engkau terhadap suatu keburukan. Karena biasanya kalau orang sudah dicap pernah melakukan keburukan, seseorang itu bisa ragu terhadapnya. Tapi kata Abu Bakar, kami tidak pernah ragu kepada engkau, tidak pernah mendapatkan engkau melakukan keburukan. Kemudian yang keempat, wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh engkau dahulu itu pernah menulis wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatataba'il Qur'ana fajama'hu. Maka carilah Al-Quran itu dan kumpulkanlah Al-Quran itu. Fa wallahi law kallafuni nakla jabalin minal jibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, maka demi Allah, seandainya engkau memberatkan saya untuk membawa satu gunung dari gunung-gunung yang ada, maka sungguh itu lebih berat bagiku daripada engkau memerintahkan aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana sifat wara Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Zaid bin Thabit juga mengatakan apa yang dikatakan Abu Bakar kepada Umar. Kata Zaid bin Thabit, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana mungkin engkau melakukan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala huwa wallahi khairan. Maka Abu Bakar menjawab sebagaimana Umar menjawab, demi Allah itu adalah sebuah kebaikan. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni, dan terus menerus Abu Bakar memberikan kerjanya kepadaku, hatta syaraha Allah sadri, sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku untuk menerima apa yang Abu Bakar perintahkan. Lilladzi syaraha lahu sadru Abi Bakrin wa Umar, sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadanya kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'uhu min al-usubi wal liqafi wa sudurir rijali hatta wajadtu akhir surati at-taubati ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'a ahadin ghairi. Maka saya pun mencari Al-Quran. Jadi di sini kata saya mencari Al-Quran bukan berarti para sahabat itu tidak hafal Al-Quran. Akan tetapi para sahabat itu kebanyakan dari mereka itu hafal dari Al-Quran seluruhnya. Abu Bakar, Umar, Uthman. Akan tetapi Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu itu diperintahkan untuk mengumpulkan dari pelepah-pelepah kurma, dari batu putih yang ditulis Al-Quran di dalamnya. Kata beliau, saya mencari Al-Quran dan mengumpulkannya minal usubi, dari pelepah-pelepah kurma, wal liqafi, dari batu putih yang sering digunakan untuk menulis, dan dari sudurir rijal, dada-dada dari para sahabat, sampai saya dapatkan akhir surat At-Taubah bersama Abu Khuzaimah al-Ansari, yang mana saya tidak dapatkan akhir surah ini dari salah seorang sahabat pun selain Abu Khuzaimah al-Ansari. Yani tidak didapatkan secara tertulis. Kalau di dalam hafalan semuanya hafal. Ayat itu berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
hatta khatimati bara'ata fakanat as-suhuf inda Abi Bakr hatta tawaffahu Allah thumma inda Umar hayatahu thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha, sampai akhir dari surah Al-Bara'ah, surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Maka menjadilah as-suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran itu ada di Abu Bakar. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, itu berlanjut kepada Umar semasa hidupnya, kemudian diberikan kepada Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam hadis yang panjang ini itu menjelaskan kepada kita bagaimana fikih para sahabat. Para sahabat mengatakan ini bukan karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan kepada para sahabat akan dasar-dasarnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu, ada yang menulis, ada menulis wahyu. Artinya itu sudah menjadi tolak ukur dasar untuk dikumpulkannya Al-Quran. Apalagi setelah Umar melihat peperangan yang sangat besar, banyak dari para sahabat yang meninggal. Alangkah baiknya jika Al-Quran itu dikumpulkan. Begitu pula pembahasan tentang sholat tarawih, di mana Umar katakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih. Yang mana kita ketahui bahwa sholat tarawih ini sudah ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi melakukannya secara berjamaah kepada seluruh para sahabat. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika dia terus-menerus melakukan sholat malam itu, yakni sholat tarawih secara berjamaah, khawatir akan menjadi wajib, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkannya. Dan setelah meninggalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar radhiyallahu taala anhu menghidupkan malamnya dengan, atau malam Ramadannya dengan salat at-tarawih. Kemudian di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan tentang bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi dan para sahabatnya itu menamai Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran. Disebutkan di sini wajadtu akhir surah At-Taubah, dan saya mendapatkan akhir dari surah At-Taubah. Artinya surah itu memiliki nama mereka masing-masing. Surah At-Taubah disebut juga dengan surah Bara'ah, dan surah-surah yang lainnya yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini bagaimana kisah Al-Quran itu dikumpulkan, bermula dari kekhawatiran Umar radhiyallahu taala anhu dari banyaknya meninggalnya penghafal Al-Quran, kemudian dikumpulkannya, dipegang oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Hafsah, kemudian Utsman, dan setelah itu dibagi. Jadi ada Al-Quran itu ditulis jadi 7, kemudian dibagi ke seluruh penjuru dunia, dan apa yang telah sampai kepada kita seluruhnya. Dan itu akan menjadi pahala yang sangat besar bagi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ampunannya sebelum bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan di tahun depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.